Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fada Salsabila dengan NIM G701230994 kelas C dari program studi S1 Farmasi Universitas Tadulako. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetika senyawa obat furosemid yang ditinjau dari kimia medisinal yang meliputi biofarmasetika serta proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sebelum kita membahas mengenai hubungan struktur obat furosemid, perlu kita ketahui apa sih obat furosemid itu. Nah, furosemid ini adalah obat diuretik kuat atau diuretik yang digunakan untuk mengurangi kelebihan cairan atau biasa disebut edema dan menurunkan tekanan darah tinggi. Obat ini bekerja dengan cara membantu ginjal membuang kelebihan cairan dan garam melalui urin. Umumnya digunakan untuk gagal jantung, gagal ginjal, dan sirosis hati. Nah, pada gambar ini teman-teman bisa lihat terdapat struktur dari obat furosemid yang meliputi cincin aromatik atau benzena. Pada bagian ini dia berbentuk cincin heksagon pada struktur utama. Fungsinya untuk memberikan kestabilan pada molekul obat serta membantu obat berinteraksi dengan target di dalam tubuh. Kemudian terdapat atom klor atau Cl. Furosemid ini memiliki atom klor yang terikat pada cincin benzena. Atom ini meningkatkan sifat lipofilik obat sehingga memudahkan penetrasi membran sel dan meningkatkan potensi aktivitas obat. Kemudian terdapat gugus asam karboksilat atau COOH. Gugus ini bersifat asam dan mudah terionisasi. Dia berperan penting dalam proses absorpsi dan ekskresi, serta membantu obat larut dalam cairan tubuh dan mudah dikeluarkan melalui ginjal. Selain itu terdapat gugus sulfonamid atau SO2NH2. Gugus ini bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen. Fungsinya untuk meningkatkan ikatan dengan protein plasma atau albumin serta membantu distribusi obat dalam darah. Kemudian terdapat gugus amina atau NH, terletak sebagai penghubung antar bagian struktur. Pada gugus ini dia membantu fleksibilitas molekul dan berperan dalam interaksi obat dengan reseptor di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir cincin furan. Pada bagian ini merupakan cincin heterosiklik yang mengandung oksigen. Fungsinya untuk membantu meningkatkan kemampuan obat dalam berinteraksi dengan target dan mempermudah distribusi menuju organ target terutama di ginjal. Kemudian selanjutnya kita masuk ke biofarmasetika dan sifat kimia dari furosemid sendiri. Nah, furosemid merupakan asam lemah dengan pKa kurang lebih 3,9. Pada pH asam lambung, obatnya lebih banyak dalam bentuk non-ion sehingga mudah diserap, sedangkan pada pH usus yang lebih basa, obat terionisasi sehingga absorpsinya menurun. Kemudian untuk tingkat kelarutannya, furosemid ini sukar larut dalam air tetapi larut dalam kondisi basah. Kelarutan yang rendah ini menyebabkan proses disolusi lambat dan mempengaruhi jumlah obat yang dapat diserap. Kemudian untuk lipofilisitas dan permeabilitas, adanya cincin benzena dan atom klor membuat obat bersifat lipofilik sehingga dapat menembus membran sel. Namun karena juga dia memiliki gugus polar, permeabilitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, dia ini termasuk BCS kelas 4. Kemudian yang terakhir hubungan dengan efek obat. Kombinasi pKa, kelarutan, dan lipofisilitas menyebabkan furosemid memiliki absorpsi yang bervariasi, tetapi dapat bekerja cepat setelah mencapai target di ginjal. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses ATME dari furosemid. Nah, pada proses ini terdapat absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pada absorpsi, furosemid ini diserap di saluran cerna dengan bioavailabilitas sekitar 40-60%.
Absorpsi ini dipengaruhi oleh pH dan makanan sehingga dapat bervariasi antar individu. Kemudian untuk distribusinya, furosemid memiliki ikatan protein plasma yang sangat tinggi, sekitar lebih dari 95%, sehingga sebagian besar berada dalam darah dan didistribusikan terutama ke ginjal sebagai target kerja. Kemudian metabolisme terjadi dalam jumlah kecil di hati, sedangkan sebagian besar obat tetap dalam bentuk aktif di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir, ekskresi. Nah, furosemid ini diekskresikan terutama melalui ginjal, melalui sekresi aktif di tubulus. Waktu paruhnya itu sekitar 1-2 jam, sehingga efeknya lebih cepat tetapi durasi relatif singkat. Kemudian untuk kombinasi pKa, kelarutan, dan lipofisilitas menyebabkan furosemid ini memiliki absorpsi yang bervariasi tetapi dapat bekerja cepat setelah mencapai target di ginjal. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai hubungan struktur obat furosemid dengan proses ATME. Dapat disimpulkan bahwa furosemid merupakan obat diuretik dengan sifat kimia sebagai asam lemah dengan nilai pKa 3,9 dan memiliki kelarutan rendah, sehingga absorpsinya di saluran cerna cenderung tidak stabil dan dipengaruhi oleh pH. Struktur kimianya yang terdiri dari gugus polar dan lipofilik menyebabkan obat dapat menembus membran namun tetap mudah diekskresikan. Kemudian secara farmakokinetik, furosemid memiliki bioavailabilitas sedang, ikatan protein tinggi, metabolisme minimal, dan ekskresi yang cepat melalui ginjal. Kemudian untuk kombinasi sifat ini membuat furosemid bekerja cepat sebagai diuretik tetapi dengan durasi efek yang relatif singkat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.